Bab 388. Provokatif. Melihat Judika Wei, yang hidup dan matinya tidak diketahui, Melanie Niu menjadi sangat panik. Bukannya dia tidak tahu bahwa begitu kebenaran kematian Suryo Niu terungkap, itu akan membawa bencana besar bagi keluarga Wei. Namun, kebenciannya pada Jerry yang telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Meskipun dia sangat jelas bahwa identitas dan status Jerry yang saat ini telah lama berada di luar imajinasinya, mungkin di mata Jerry yang, dia sudah lama lupa bahwa dia adalah wanita seperti itu. Tapi setiap kali dia memikirkan penghinaan Jerry yang padanya, terutama terakhir kali di restoran, memaksanya untuk menamparkan dirinya sendiri di depan umum, kebencian di hatinya tumbuh dengan gila-gilaan. Melanie Niu memandang Bosco Niu, suaranya bergetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa kecuali kata, aku. Tubuhnya juga gemetar hebat di depan Bosco Niu, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Jika pihak lain ingin membunuhnya, semudah menghancurkan semut. Katakan. Bosco Niu memarahi, suaranya seperti pedang jiwa yang tajam, menusuk dengan keras ke kedalaman jiwa Melanie Niu. Hari itu, Jerry Yang dan Suryo Niu bertarung satu sama lain di villa ini. Selain mereka, kakek aku juga ada di sana. Adapun apa yang terjadi di dalam, aku tidak tahu. Mereka memasuki villa, sekitar 5 menit kemudian, hanya kakek aku dan Jerry yang keluar. Sedangkan Suryo Niu, dia tidak muncul. Kakekku memperingatkan semua orang di keluarga bahwa siapapun yang datang untuk menanyakan masalah ini, mereka harus berbicara serempak, yaitu setelah Suryo Niu melawan Jerry Yang, dia dikalahkan dan mundur. Aku curiga, selama pertempuran di villa hari itu, Suryo Niu dibunuh oleh Jerry Yang. Melanie Niu tidak berani menyembunyikan apapun, dan memberitahu Bosco Niu semua. Peng! Begitu Melanie Niu mengucapkan kata-kata ini, aura yang kuat keluar dari tubuh Bosco Niu. Aura di tubuhnya seperti batu besar yang jatuh ke laut, menimbulkan gelombang dan menyapu ke arah sekitarnya. Setiap orang memiliki ilusi ditatap oleh binatang buas, dan jantung mereka berdebar kencang. Jerry Yang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Bosco Niu merah, dia meraung marah, dan menggerakkan kakinya, berubah menjadi bayangan. Ledakan. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, dia sudah datang di depan Judika Wei dan menginjak hati Judika Wei. Judika Wei yang masih koma, kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Anggota keluarga Wei semuanya terkejut, kepala keluarga Wei, salah satu dari 4 keluarga kuat di Jiangsu, diinjak-injak sampai mati. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang mati dengan cara yang begitu memalukan. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Wei di dunia. Bosco Niu memiliki ekspresi membunuh di wajahnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan setelah dia selesai berbicara. Setiap kali dia muncul di depan keluarga Wei, dia memukul atau menendang. Setiap serangan disertai dengan hilangnya nyawa keluarga Wei. Melanie Niu menyaksikan semua ini tanpa daya, seluruh tubuhnya lemas dan lemah, dia duduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Anggota keluarga Wei yang baru saja hidup, hanya dalam beberapa menit, kecuali dia tidak ada yang selamat. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini seperti setan dari neraka. Tapi semua ini karena dirinya sendiri. Jika bukan karena dia membalas dendam pada Jerry yang dengan bantuan Bosco Niu, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kakek yang paling mencintainya telah meninggal, ayahnya juga telah meninggal, dan wajah-wajah familiar lainnya semuanya telah meninggal. Semua ini disebabkan oleh keegoisannya sendiri. Niu, Tuan Niu, tolong biarkan aku hidup demi mengatakan yang sebenarnya. Melihat mata merah darah Bosco Niu menatapnya, Melanie Niu membanting kepalanya ke tanah, memohon dengan ketakutan di wajahnya. Engah. Dengan lambaian tangan Bosco Niu, sebuah batu seukuran jari kelingking keluar. Suara Melanie Niu berhenti tiba-tiba, dan di antara alisnya, tubuhnya juga perlahan jatuh ke tanah, mati karena penyesalan. Seorang wanita yang terpesona oleh kebencian, bagaimana aku bisa membuatmu tetap hidup jika aku tidak menghancurkan keluarga Weimu?
Bosco Niu berkata, lalu pergi. Ketika anggota keluarga Wei lainnya tiba, mereka melihat bahwa seluruh villa penuh dengan mayat, darah mengalir seperti sungai. Di seluruh kediaman keluarga Wei, dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Dari ketiga putra Judika Wei, 2 di antaranya meninggal sebelumnya, tetapi putra tertua yang tersisa juga meninggal di tangan Bosco Niu barusan. Untuk sementara, hanya ada beberapa junior keluarga Wei yang tersisa. Tembok runtuh dan semua orang mendorong, dan mereka yang datang kemudian, awalnya datang untuk mendukung keluarga Wei dari semua sisi. Setelah mengetahui bahwa Judika Wei telah terbunuh, harta benda keluarga Wei dirampok. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Wei, yang telah lama makmur, akan dihancurkan dalam semalam. Di pagi hari kedua, berita runtuhnya keluarga Wei menyebar ke seluruh Jiangping dalam sekejap. Untuk sesaat, semua raksasa teratas panik. Keluarga Wei dapat dihancurkan tanpa ada yang menyadarinya, berapa banyak keluarga kaya Jiangping yang dapat bertahan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah sekarang setelah penguasa Jiangping muncul, masih ada orang yang berani menghancurkan keluarga Wei. Ini jelas ditujukan pada penguasa Jiangping. Grup Yancheng cabang Jiangsu, kantor ketua. Jerry yang sedang duduk di kursi kantor, dan komputer desktop di atas meja sedang memutar video saat ini. Di sofa di sampingnya, masih ada sesosok orang tua duduk. Itu adalah kepala keluarga Han di ibu kota provinsi, Alfredo Han. Setelah Jerry yang selesai menonton videonya, Alfredo Han berkata, "Tuan Yang, kamu juga telah melihat videonya. Orang yang menghancurkan keluarga Wei adalah seorang yang sangat kuat." Mata Jerry yang juga sedikit lebih serius. Video barusan persis seperti yang terjadi di Villa Judika Wei tadi malam. Itu adalah informasi langsung yang diperoleh Alfredo Han. Sayang sekali resolusi videonya terlalu rendah, sangat buram, dan tidak ada suara. Namun hanya berdasarkan adegan di video tersebut, orang juga bisa merasakan bahwa pria paruh baya berbaju itu sangat kuat. Bagaimana menurutmu? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Alfredo Han berkata, selain pengawal 8 keluarga besar kota Yan, hanya asosiasi seni bela diri yang ada, dan mereka adalah orang-orang dengan status yang sangat tinggi. Kurasa orang di video itu dari asosiasi seni bela diri. Jiangping dari asosiasi seni bela diri selalu berhubungan dengan keluarga Wei. Kali ini, pasti keluarga Wei melakukan sesuatu yang membuat marah asosiasi seni bela diri, yang menyebabkan bencana. Tapi menurutku sangat mungkin pihak lain akan datang untukmu. Setelah selesai berbicara, Alfredo Han menatap Jerry yang dengan sungguh-sungguh. Jerry yang juga bertanya-tanya siapa yang ingin menghancurkan keluarga Wei. Tapi setelah analisis Alfredo Han, sesuatu datang padanya. Di keluarga Wei sebelumnya, dia membunuh kepala asosiasi seni bela diri, Jiangping, dan jenazahnya masih dibuang oleh keluarga Wei. Sekarang tampaknya sangat mungkin masalah ini terungkap. Kalau tidak dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa membuat tuan yang begitu kuat menghancurkan seluruh keluarga Wei. Tidak perlu menebak, masalah ini dilakukan oleh asosiasi seni bela diri, dan pihak lain memang mengejarku. Jerry yang berkata dengan tenang. Tuan Yang, lalu apa yang harus kita lakukan? Alfredo Han tampak terkejut dan khawatir melihat kekuatan orang itu. Dia seharusnya memiliki kekuatan dan status yang sangat tinggi di asosiasi seni bela diri. Bahkan pemimpin pucuk pimpinan Jiangping mungkin jauh di belakang. Menjadi sasaran asosiasi seni bela diri memang masalah besar. Meskipun Alfredo Han mengetahui identitas Jerry Yang, setelah menonton video kehancuran keluarga Wei, dia masih tidak tahu. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain terlalu kuat, benar-benar di luar imajinasinya. Jerry yang berkata tanpa ekspresi, karena pihak lain mengejar aku, setelah menghancurkan keluarga Wei, dia tidak segera mendatangiku, jadi dia pasti memiliki beberapa kekhawatiran. Sekarang kita tunggu saja, tidak peduli siapa itu, jika dia benar-benar berani datang kepadaku, maka aku pasti akan membiarkan dia datang dan tidak bisa pergi. Kata-kata Jerry yang penuh dengan aura yang mendominasi,
dan wajahnya juga penuh percaya diri dan arogan. Bagaimana dia bisa menjadi penjaga agung perbatasan utara, kekuatan seni bela diri sekuler, eksistensi yang bisa dibunuh jika dia mengatakannya? Alfredo Han memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Jerry Yang. Mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, dia tahu bahwa dia memiliki kepercayaan diri. Jadi dia menghela nafas lega, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih penuh dengan kekhawatiran. Ketua, seseorang baru saja mengirim surat undangan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu, dan kamu harus datang secara pribadi. Saat itu, pintu kantor diketuk terbuka. Seorang sekretaris wanita berpenampilan manis memegang surat undangan perunggu di tangannya, menyerahkannya kepada Jerry yang dengan hormat, lalu pergi. Asosiasi Seni Bela Diri. Di sampul surat undangan itu, ada 4 karakter Cina kuno yang ditulis seperti naga dan ular. Tuan Jerry Yang. Dengan ini dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan seni bela diri Jiangping di Pusat Olahraga Provinsi pada tanggal 15 Agustus pukul 10 pagi untuk menentukan Raja Jiangping. Kalau begitu aku menantikan kunjunganmu. Jiangping dari Asosiasi Seni Bela Diri. Surat undangan standar yang dibuat dengan baik membuat Jerry yang merasakan ini dibuat dengan terburu-buru. Pada pertemuan pertukaran hari itu, dia sudah dihormati sebagai penguasa Jiangping, tetapi dalam surat undangan, dia menyatakan akan menentukan siapa penguasa Jiangping. Ini jelas merupakan provokasi bagi Jerry Yang. Bersambung.